Malam itu sebenarnya nggak ada yang spesial buat Bima. Dia cuma lagi capek pulang kerja, badan pegal, kepala juga penuh sama pikiran. Jalanan kampung yang biasanya dia lewati terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu jalan redup, angin malam dingin, dan cuma suara jangkrik yang nemenin langkahnya. Sampai akhirnya dia mencium sesuatu. Aroma kuah bakso, tapi beda. Lebih tajam, lebih hidup. Kayak langsung nusuk ke perut dan bikin lapar seketika. Bima langsung nengok ke arah sumber bau itu. Di ujung jalan ada sebuah gerobak bakso yang baru dia lihat. Lampunya terang sendiri di tengah gelapnya jalan. Dan yang bikin heran, ramai. Padahal udah hampir jam 11 malam. Orang-orang berdiri berdesakan, ada yang duduk di bangku panjang, bahkan ada yang rela makan sambil berdiri. Suasana yang gak masuk akal buat ukuran warung kaki lima di kampung sekecil itu. Sejak kapan ada bakso di sini? Gumam Bima pelan. Rasa penasaran langsung ngalahin rasa capeknya. Dia mendekat. Tulisan di gerobaknya sederhana banget, cuman cat putih yang agak pudar. Bakso Pak Parjo, dijamin nagih. Palingan juga biasa aja, pikir Bima. Tapi entah kenapa dia tetap ikut antri. Semakin dekat ke gerobak, aroma kuahnya makin kuat. Bukan cuman harum, tapi kayak ada sesuatu yang bikin perutnya berontak. Kayak dipaksa lapar. Aneh. Saat akhirnya giliran Bima tiba, dia langsung berhadapan dengan penjualnya, Pak Parjo. Orangnya kurus, kulitnya agak kusam, rambutnya tipis, sekilas biasa aja. Tapi ada satu hal yang bikin Bima langsung gak nyaman. Matanya tajam, dalam, kayak orang yang jarang tidur, atau mungkin terlalu banyak mikir sesuatu yang gak wajar. Mau berapa mangkok? Tanya Pak Parjo singkat. Satu aja Pak, jawab Bima. Pak Parjo langsung gerak cepat, tangannya cekatan banget. Dia ambil bakso, siram kuah panas, taburin bawang, dan dalam hitungan detik semangkuk bakso sudah siap di depan Bima. Tapi sebelum Bima sempat ngomong, Pak Parjo langsung menatapnya. Makan di sini ya. Nada suaranya datar, bukan ngajak, tapi kayak perintah. Bima agak kaget. Iya Pak, tapi saya bungkus aja deh, mau dibawa pulang. Belum selesai ngomong, ekspresi Pak Parjo langsung berubah. Wajahnya tetap datar, tapi matanya jadi lebih tajam. Waduh, di sini nggak bisa dibungkus. Suasananya langsung terasa beda. Beberapa orang yang tadi makan tiba-tiba diam. Ada yang sekilas melirik ke arah Bima, tapi langsung buang muka lagi. Bima jadi kikuk sendiri. Oh ya udah Pak, makan sini aja, katanya akhirnya. Dia ambil mangkuk itu dan duduk di bangku kayu yang masih kosong. Uap panas dari kuah bakso naik pelan. Aromanya makin kuat. Bima menelan ludah. Perutnya mendadak keroncongan, padahal sebelumnya dia nggak terlalu lapar. Dia ambil sendok, suapan pertama masuk ke mulutnya. Dan seketika, Bima terdiam. Rasanya sulit dijelasin. Gurihnya beda, dagingnya lembut banget, kuahnya bukan cuma enak, tapi kayak ada rasa lain yang gak bisa dia sebutin. Kayak ada sesuatu yang bikin lidahnya gak mau berhenti. Gila, gumamnya pelan. Tanpa sadar sendoknya terus bergerak. 1 suapan, 2 suapan, 3 suapan. Semakin dimakan, semakin enak. Bahkan bukan cuma enak, tapi kayak bikin nagih. Bima sampai lupa sama sekelilingnya. Suara orang, suara sendok, semuanya kayak hilang. Yang ada cuma dia dan mangkuk bakso itu. Sampai akhirnya dia sadar mangkuknya sudah habis. Bima terdiam sebentar. Dia melihat mangkuk kosong itu, lalu pelan-pelan mengangkat wajahnya. Dan tanpa dia sadari, mulutnya berkata sendiri, Pak, nambah 1 lagi. Padahal dia bahkan gak ingat kapan terakhir kali dia makan sebanyak itu. Dan yang lebih aneh, dia masih lapar. Atau mungkin bukan lapar, tapi pengen lagi. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Bima. Awalnya dia kira itu cuma karena baksonya enak, wajar kalau dia pengen balik lagi. Tapi ternyata bukan sekedar itu. Besok malamnya, tanpa banyak mikir, langkah Bima otomatis mengarah ke tempat yang sama. Padahal dia nggak niat ke sana, bahkan sempat kepikiran buat makan di tempat lain. Tapi entah kenapa, kakinya tetap belok ke arah gerobak bakso Pak Parjo. Dan seperti sebelumnya, tempat itu tetap ramai. Jam menunjukkan hampir pukul 10 malam, tapi antrean masih panjang. Lampu gerobak itu tetap terang, mencolok di antara gelapnya jalan kampung. Bima berdiri di antrean, tapi kali ini dia mulai memperhatikan sekitar. Ada yang aneh. Orang-orang yang makan di situ
kebanyakan diam. Gak banyak ngobrol. Kalaupun ada yang bicara, suaranya pelan, seolah-olah gak mau terlalu terdengar. Bima mencoba santai, tapi perasaannya mulai gak enak. Saat gilirannya tiba, Pak Parjo seperti biasa langsung menatapnya. "Kamu lagi?" katanya singkat. Bima cuma senyum kecil. "Iya Pak." Tanpa banyak bicara, semangkuk bakso kembali disiapkan. Dan lagi-lagi, "Makan di sini." Kali ini Bima gak protes. Dia langsung duduk dan mulai makan. Dan seperti malam sebelumnya, rasanya tetap sama, gak berubah, tetap bikin nagih. Tapi di tengah-tengah makan, Bima mulai sadar sesuatu. Di meja sebelahnya ada seorang pria yang kelihatan buru-buru. Dia makan cepat, sesekali lihat jam kayak lagi dikejar waktu. Setelah selesai, pria itu berdiri dan langsung ngomong ke Pak Parjo. "Pak, saya bungkus 1 ya buat di rumah." Suasana tiba-tiba berubah. Sendok-sendok yang tadinya berbunyi pelan mendadak terasa lebih keras di telinga Bima. Beberapa orang diam. Ada yang berhenti makan. Pak Parjo pelan-pelan menoleh ke pria itu. Tatapannya dingin. "Di sini aja makannya." Nada suaranya pelan tapi tegas. Pria itu agak kaget. "Iya Pak, tapi ini buat istri di rumah. Gak bisa dibungkus." Kali ini nadanya lebih berat. Pria itu mulai kesal. "Lah kenapa sih Pak? Saya bayar kok." Beberapa orang mulai melirik. Bima ikut memperhatikan. Jantungnya entah kenapa ikut deg-degan. Pak Parjo diam sebentar, lalu mendekat. "Mas, makan di sini aja, biar hangat." Nada suaranya berubah jadi lebih halus, tapi justru terasa lebih menekan. Pria itu terdiam sesaat, seolah ragu. Tapi akhirnya dia menghela napas. "Ya udah deh, sini makan lagi." Dia duduk kembali. Pesanan bungkusnya nggak jadi. Bima menelan ludah. Perasaan gak enaknya makin kuat. Setelah itu suasana kembali normal. Orang-orang lanjut makan, seolah gak terjadi apa-apa. Tapi di kepala Bima, kejadian tadi terus berputar. Kenapa sih gak boleh dibungkus? Cuma bakso doang kan? Malam itu Bima pulang dengan perasaan aneh. Tapi tetap saja, besoknya dia balik lagi. Dan lagi. Dan lagi. Hari demi hari berlalu dan tanpa sadar Bima jadi pelanggan tetap. Hampir tiap malam dia datang. Dan tiap kali dia datang, selalu ada satu aturan yang gak pernah berubah. Semua orang harus makan di tempat. Sampai suatu malam, Bima gak melihat pria yang waktu itu sempat mau bungkus. Dia coba tanya ke salah satu pelanggan yang duduk di sebelahnya. "Mas, yang kemarin itu kemana ya? Yang sempat ribut soal bungkus." Orang itu sempat diam. Sendoknya berhenti. Lalu dia jawab pelan. "Oh, dia katanya sakit." "Sakit apa?" tanya Bima. Orang itu gak langsung jawab. Dia cuma melirik sebentar ke arah gerobak Pak Parjo, lalu kembali ke mangkuknya. Gak tahu, tiba-tiba aja nada suaranya datar, terlalu datar. Bima mulai merinding. Tapi anehnya, dia tetap makan. Dan lebih aneh lagi, rasanya tetap enak. Bahkan semakin enak. Seolah-olah ada sesuatu yang bikin dia gak bisa berhenti. Sampai suatu titik, Bima mulai sadar satu hal yang paling menakutkan. Dia bukan cuma suka bakso itu, tapi dia butuh. Malam itu suasana terasa beda buat Bima. Langkahnya menuju gerobak bakso Pak Parjo masih sama, tapi perasaannya gak lagi sesantai biasanya. Ada rasa berat, kayak ada sesuatu yang diam-diam ngikutin dia. Angin malam terasa lebih dingin. Dan entah kenapa, jalanan yang biasa dia lewati jadi terasa lebih panjang. Saat sampai di lokasi, suasananya tetap sama. Ramai, lampu terang, aroma kuah bakso yang langsung nyergap hidung. Dan seperti biasa, perut Bima langsung bereaksi. Lapar, padahal dia baru makan. Bima menghela napas pelan. Kenapa sih gue jadi kayak gini? Dia tetap antre. Tapi kali ini pikirannya gak fokus ke bakso. Yang ada di kepalanya cuma satu, orang yang sakit itu. Dan aturan aneh yang gak masuk akal. Saat lagi nunggu, tiba-tiba ada suara pelan dari samping. "Mas?" Bima menoleh. Seorang bapak tua berdiri gak jauh dari situ. Pakaiannya sederhana, agak lusuh, tapi matanya tajam. Bukan tajam kayak Pak Parjo, tapi lebih ke arah waspada. "Kamu sering makan di situ ya?" tanya bapak itu. Bima sedikit ragu, tapi tetap jawab. "Iya Pak, emang kenapa?" Bapak itu melirik ke arah gerobak, lalu mendekat sedikit. "Kalau bisa berhenti." Kalimat itu sederhana,
Tapi entah kenapa langsung bikin bulu kuduk Bima berdiri. "Emang kenapa, Pak?" tanya Bima mulai serius. Bapak itu diam sebentar, seolah-olah lagi mikir apakah harus ngomong atau enggak. Lalu dia menarik napas panjang. "Itu bukan bakso biasa, Mas." Jantung Bima mulai berdetak lebih cepat. "Maksudnya?" Bapak itu menatap langsung ke arah Bima. Dulu sebelum seramai sekarang, Pak Parjo itu hampir bangkrut. Bima mulai fokus. Sepi terus, gak ada yang beli, bahkan katanya sempat mau berhenti jualan. Bima mengangguk pelan. "Masuk akal." Terus dia pergi. "Kemana?" tanya Bima. Bapak itu menjawab pelan. "Ke orang pintar." Ke dukun?" Suara Bima makin kecil. Bapak itu mengangguk. "Bukan dukun biasa." Bima menelan ludah. Dukun yang mainnya bukan cuma doa. Angin malam tiba-tiba terasa lebih dingin. Bima merasakan sesuatu yang gak enak di dadanya. "Terus?" tanyanya pelan. Bapak itu menoleh ke arah gerobak sekali lagi, seolah memastikan tidak ada yang memperhatikan. Lalu dia mendekat lebih dekat ke Bima. Suaranya diturunkan hampir berbisik. Dia dikasih cara biar dagangannya laris terus. Bima diam, fokus penuh. Tapi ada syaratnya. Jantung Bima semakin cepat. "Apa syaratnya, Pak?" Bapak itu menatap mata Bima dalam-dalam, seakan ingin memastikan apakah Bima siap dengar. Lalu akhirnya dia berkata, "Tali pocong." Tubuh Bima langsung kaku. Tali pocong perempuan. Napas Bima mulai berat. Perempuan yang belum menikah. Suasana sekitar terasa mendadak sunyi, padahal warung masih ramai. Tapi di telinga Bima, suara semuanya seperti menjauh. Harus diambil sebelum 40 hari. Bima langsung merinding. Dan gak boleh pakai tangan. Sekujur tubuh Bima dingin. Harus pakai gigi. Dek, seolah ada sesuatu yang menghantam dadanya. "Gak mungkin," gumam Bima pelan. Bapak itu gak tersenyum, gak juga terlihat bercanda. Justru wajahnya makin serius. "Kalau kamu gak percaya, coba perhatikan sendiri." Bima terdiam. Perhatikan gerak-geriknya, perhatikan kuahnya. Dan bapak itu berhenti sebentar. Matanya menyipit. "Jangan pernah makan terlalu sering." Bima langsung menoleh. "Kenapa, Pak?" Bapak itu gak langsung jawab. Dia mundur satu langkah, lalu berkata pelan, "Karena itu bukan cuma bikin orang ketagihan, tapi juga mengikat." "Mengikat apa?" Suara Bima hampir gak keluar. Bapak itu cuma diam, lalu perlahan berbalik dan berjalan pergi meninggalkan Bima yang masih berdiri dengan pikiran kacau. Beberapa detik kemudian, "Mas, giliran!" Suara Pak Parjo membuyarkan lamunan Bima. Dia tersadar, dan tanpa sadar, kakinya tetap melangkah maju, mendekati gerobak itu. Padahal sekarang dia sudah tahu, atau setidaknya mulai tahu. Tapi yang paling menakutkan bukan itu, melainkan dia tetap ingin makan. Sejak percakapan dengan bapak tua itu, pikiran Bima gak pernah tenang. Semua terasa masuk akal, tapi juga gak masuk akal di saat yang sama. Pesugihan, tali pocong, harus pakai gigi. Hal-hal yang sebelumnya cuma dia dengar dari cerita orang, sekarang terasa terlalu dekat, terlalu nyata. Dan yang paling mengganggu, dia masih datang ke warung itu, masih makan, masih nambah. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takutnya. Sampai akhirnya, rasa penasaran itu mengalahkan semuanya. "Malam ini gue harus tahu," gumam Bima pelan. Malam itu lebih gelap dari biasanya. Langit gak ada bulan. Angin dingin berhembus pelan, membawa suasana yang bikin bulu kuduk berdiri. Bima gak langsung ke warung. Dia memilih menunggu dari jauh, mengamati. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Satu persatu pelanggan mulai pergi. Sampai akhirnya, gerobak itu sepi. Bima melihat Pak Parjo mulai membereskan dagangannya. Gerakannya lambat, tenang. Tapi entah kenapa, terasa seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu. Dan benar saja, setelah semuanya selesai, Pak Parjo gak langsung pulang. Dia justru mendorong gerobaknya ke arah yang gak biasa. Bukan ke rumah warga, tapi ke arah kuburan. Napas Bima langsung tertahan. Jadi benar, bisiknya pelan. Tanpa banyak pikir, Bima mengikuti dari jauh. Jaraknya dijaga, langkahnya pelan, jantungnya gak bisa dia kontrol lagi. Kuburan itu berada di ujung kampung, sepi.
gelap. Hanya beberapa batu nisan yang terlihat samar di bawah cahaya lampu jalan yang jauh. Pak Parjo menghentikan gerobaknya di pinggir, lalu berjalan masuk ke dalam area kuburan. Sendirian, Bima mengikutinya dengan hati-hati. Setiap langkah terasa berat. Tanahnya lembab, suara ranting patah di bawah kakinya terdengar terlalu keras di telinganya sendiri. Sampai akhirnya, dia melihat Pak Parjo berhenti di depan satu makam. Makam yang masih baru. Tanahnya masih merah, bunga taburannya belum kering. Bima langsung bersembunyi di balik pohon. Tangannya gemetar, napasnya ditahan. Pak Parjo jongkok, diam, seperti sedang berdoa. Beberapa detik sunyi. Lalu perlahan, tangannya mulai bergerak, menggali. Pelan, hati-hati. Seolah dia sudah sangat terbiasa melakukan itu. Tanah demi tanah disingkirkan. Waktu terasa lambat. Setiap detik seperti ditarik panjang. Sampai akhirnya kain putih mulai terlihat. Tubuh Bima langsung kaku. Itu bukan lagi dugaan, itu nyata. Bima ingin pergi, ingin lari, tapi tubuhnya nggak bergerak, seolah terpaku di tempat. Pak Parjo berhenti menggali. Dia menatap kain itu sebentar, lalu menunduk. Dan di momen itu terjadi hal yang nggak akan pernah bisa dilupakan Bima seumur hidupnya. Pak Parjo mendekatkan wajahnya dan menggigit, bukan pakai tangan, bukan pakai alat, tapi dengan giginya. Suara kain yang tertarik, pelan tapi jelas. Bima langsung merinding hebat, perutnya mual, kepalanya pusing. Dia ingin muntah, tapi nggak berani bersuara. Pak Parjo menarik sesuatu dari dalam kain itu. Sebuah tali, kotor, lembab. Dan saat dia berhasil melepaskannya, dia berdiri perlahan. Tali itu digenggam di tangannya. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang. Daun-daun bergerak, suasana jadi makin mencekam. Dan di saat itu, Pak Parjo berhenti, diam. Perlahan, kepalanya menoleh, langsung ke arah tempat Bima bersembunyi. Jantung Bima seperti berhenti, matanya membesar, napasnya tercekat. Pak Parjo menatap lurus, seolah tahu kalau dia tidak sendirian. Dan kemudian dia tersenyum. Senyum yang gak wajar, kaku, dingin. Matanya gelap, bukan sekadar hitam, tapi kosong, seperti bukan milik manusia lagi. Bima langsung mundur pelan. Tubuhnya gemetar hebat. Dia gak berani bergerak cepat, takut ketahuan. Tapi dalam hatinya cuma satu yang dia tahu, dia harus pergi. Sekarang, Bima berlari secepat mungkin keluar dari area kuburan itu, tanpa berani menoleh ke belakang. Napasnya terengah-engah, kakinya hampir terpeleset beberapa kali. Sampai akhirnya dia berhenti jauh dari sana. Dia membungkuk, mencoba mengatur napas, tapi pikirannya hancur. Semua yang dia dengar, semua yang dia ragukan, sekarang jadi kenyataan. Dan satu hal yang paling menakutkan, dia sudah makan itu berulang kali. Malam itu Bima gak bisa tidur. Setiap kali dia memejamkan mata, yang dia lihat cuma satu. Pak Parjo menggigit sesuatu dari dalam kain putih di tengah kuburan yang sunyi. Sejak malam di kuburan itu, Bima berubah. Dia gak datang lagi ke warung bakso Pak Parjo. Setidaknya dia berusaha. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Setiap malam sekitar jam yang sama, tubuhnya mulai gelisah. Perutnya gak lapar, tapi ada dorongan aneh, kayak panggilan. Aroma kuah bakso itu seolah masih nempel di hidungnya, padahal dia gak ada di sana. Bahkan saat dia lagi di rumah, kadang tiba-tiba dia mencium bau itu. Tipis, tapi nyata. Bima mulai panik. Gua harus berhenti, katanya pelan ke dirinya sendiri. Tapi malam berikutnya, dia sudah berdiri lagi di depan gerobak itu. Tanpa sadar, tanpa ingat kapan dia keluar rumah, dan seperti biasa, tempat itu tetap ramai. Seolah gak ada yang berubah. Seolah gak pernah ada kejadian di kuburan itu. Bima berdiri diam di depan gerobak. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Pak Parjo menatapnya. Lama. Senyum kecil muncul di wajahnya. Kamu balik lagi. Suara itu pelan tapi menusuk. Bima gak jawab. Dia cuma berdiri. Diam. Tubuhnya kaku,
Seperti yang lain, lanjut Pak Parjo. Dek, Bima langsung menatapnya. Apa maksudnya? Pak Parjo gak langsung jawab. Dia justru mulai meracik bakso. Gerakannya tetap tenang, seolah gak terjadi apa-apa. Semua orang yang sudah pernah makan di sini, dia berhenti sebentar, lalu menoleh. Pasti balik lagi. Bima mundur satu langkah. Kenapa? Pak Parjo tersenyum tipis. Karena mereka suka. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi terlalu sederhana. Bima mulai sadar. Dia gak akan dapat jawaban kalau cuma berdiri di depan. Malam itu, dia mutusin sesuatu. Bima pura-pura pergi. Tapi dia gak benar-benar pulang. Dia muter, lalu diam-diam kembali. Mengintai dari belakang. Gerobak itu punya bagian tertutup di belakang, tempat Pak Parjo biasa nyiapin bahan. Bima mendekat perlahan. Setiap langkahnya hati-hati. Jantungnya berdetak keras. Sampai akhirnya, dia menemukan celah kecil di bagian penutup. Dan dari situ, dia melihat. Di dalam, ada panci besar, kuah bakso yang selama ini dia makan. Uapnya naik pelan, aromanya bahkan dari sini tetap terasa kuat. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Bima memperhatikan lebih dekat. Matanya menyipit. Dan saat itu juga, dunia seperti berhenti. Di dalam kuah itu, ada sesuatu mengambang. Kain putih, tipis, kotor. Dan di ujungnya, terikat. Tali pocong. Tubuh Bima langsung lemas. Napasnya tercekat. Gila, bisiknya hampir tanpa suara. Tangannya gemetar. Kakinya mundur sedikit. Tapi sebelum dia sempat pergi, suara pelan terdengar dari belakangnya. Kamu udah lihat ya? Bima langsung membeku. Pelan-pelan dia menoleh. Pak Parjo sudah berdiri di belakangnya. Entah sejak kapan, jarak mereka dekat, terlalu dekat. Wajah Pak Parjo terlihat jelas. Dan kali ini gak ada lagi ekspresi ramah. Yang ada cuma ketenangan yang menyeramkan. Bima mundur. Pak, ini apaan? Suaranya gemetar. Pak Parjo melangkah maju satu langkah. Yang kamu makan? Jawaban itu singkat, tapi cukup untuk membuat Bima hampir jatuh. Kenapa Pak? Kenapa harus begitu? Suara Bima makin lemah. Pak Parjo menatap lurus ke matanya. Karena orang-orang butuh alasan buat datang. Bima menggeleng pelan. Ini salah Pak. Pak Parjo tersenyum tipis. Salah? Dia tertawa kecil. Coba lihat mereka di depan. Bima terdiam. Apakah mereka peduli? Bima gak bisa jawab. Mereka datang, makan, senang, lalu balik lagi. Pak Parjo mendekat. Suaranya diturunkan. Selama mereka makan di sini, selama itu juga mereka terikat. Bima mundur lagi. Terikat sama apa? Pak Parjo mencondongkan wajahnya. Sangat dekat. Sama yang punya tali itu. Jantung Bima seperti berhenti. Bayangan di kuburan langsung muncul di kepalanya. Setiap mangkuk, Pak Parjo melanjutkan. Selalu ada bagian kecilnya. Bima menutup mulutnya, mual. Dan yang sudah masuk, Pak Parjo menepuk pelan dada Bima. Gak bisa keluar. Bima langsung mendorong tangan itu. Enggak, gue gak mau lagi. Dia berbalik dan lari. Secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Meninggalkan Pak Parjo yang masih berdiri dengan senyum tipis di wajahnya. Malam itu Bima sampai di rumah dengan napas kacau. Dia langsung masuk kamar, mengunci pintu, dan duduk di lantai. Tangannya gemetar, pikirannya hancur. Semua yang dia makan, semua yang dia rasakan, sekarang terasa menjijikan, menakutkan. Dan yang paling parah, dia gak yakin apakah dia benar-benar bisa berhenti. Sejak malam itu, Bima gak pernah kembali ke warung bakso Pak Parjo. Setidaknya dia berusaha. Dia menghindari jalan itu, menghindari bau itu, menghindari semua yang berhubungan dengan tempat itu. Tapi ternyata masalahnya bukan lagi di luar, melainkan di dalam dirinya sendiri. Hari pertama masih biasa. Hari kedua, Bima mulai gelisah. Bukan lapar, tapi ada rasa kosong yang aneh. Seperti ada sesuatu yang hilang. Malam ketiga, Bima mulai mencium bau itu lagi. Kuah bakso. Padahal dia ada di kamarnya.
Sendirian, dia langsung bangun, memeriksa dapur, ruang tamu, semuanya kosong. Tapi saat dia kembali ke kamar, bau itu muncul lagi. Lebih jelas, lebih dekat, seolah berasal dari dirinya sendiri. Malam keempat, Bima mulai bermimpi. Dia berdiri di tempat gelap, dingin, dan di depannya ada seseorang duduk terbungkus kain putih. Diam, gak bergerak. Bima ingin lari, tapi kakinya gak bisa digerakkan. Perlahan, sosok itu menoleh. Walau wajahnya tertutup, Bima bisa merasakan tatapannya. Langsung ke dirinya, dan suara itu muncul. Pelan, serak. "Kamu sudah makan aku?" Bima langsung terbangun. Napasnya terengah-engah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dia menutup mulutnya. Dan di saat itu, dia sadar sesuatu. Ada bau kuah bakso dari dalam mulutnya sendiri. Hari-hari berikutnya, gangguan itu makin sering. Setiap malam, mimpi itu datang lagi. Sosok itu makin dekat. Dari jauh, menjadi di ujung ruangan. Lalu di dekat tempat tidur, sampai suatu malam, dia duduk di pinggir kasur Bima, diam, menghadapnya. Bima gak bisa bergerak. Tubuhnya seperti terkunci. Dan perlahan, sosok itu membungkuk, mendekat, sampai wajahnya hampir menyentuh wajah Bima. Dan suara itu kembali terdengar. "Kamu bagian dari aku sekarang." Keesokan paginya, Bima bangun dengan kondisi lemas. Matanya cekung, tubuhnya dingin. Dia tahu, ini gak bisa dibiarkan. Dia harus memastikan satu hal. Bima memberanikan diri kembali ke tempat itu. Siang hari, dengan harapan, semuanya hanya mimpi buruk. Tapi saat dia sampai di sana, dia terdiam. Kosong. Gak ada gerobak, gak ada bangku, gak ada tanda-tanda kalau pernah ada warung di situ. Seolah tempat itu gak pernah ada. Bima menelan ludah. "Gue gak mungkin salah." Dia melihat sekeliling, masih sama. Jalan yang sama, pohon yang sama. Tapi warung itu hilang. Bima mencoba bertanya ke warga sekitar. "Pak, di sini dulu ada yang jual bakso kan?" Orang itu mengernyit. "Bakso? Di sini?" "Iya, Pak Parjo." Belum selesai. Orang itu langsung menggeleng. "Gak pernah ada." Jawaban itu menghantam Bima lebih keras dari apapun. Hari-hari berlalu, dan satu persatu orang-orang yang dulu sering makan di sana mulai jatuh sakit. Ada yang demam tinggi, ada yang menggigau tiap malam, ada yang bilang melihat sosok putih di rumahnya, dan ada juga yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Bima hanya bisa diam. Dia tahu dia juga bagian dari itu. Setiap malam gangguan itu tetap datang. Bau itu gak pernah hilang. Mimpi itu makin nyata. Dan sosok itu kini tidak hanya muncul saat tidur. Kadang saat Bima sendirian, dia bisa merasakan ada yang duduk di belakangnya, mengawasi. Sampai suatu malam, Bima duduk di kamarnya. Diam, lelah, pasrah. Dia menunduk, menatap lantai, dan perlahan dia berkata pelan, "Gue cuman pengen makan bakso." Suasana hening, sunyi. Dan di saat itu, dari belakangnya terdengar suara pelan, serak, dekat sekali. "Dan sekarang kamu yang dimakan." Tubuh Bima langsung kaku. Dia gak berani menoleh. Air matanya jatuh perlahan. Dan di cermin di depannya terlihat bayangan. Bukan satu, tapi dua.